sore teman-teman dan Pak Gunadi. Sekarang kita dari kelompok 7 kelas 11-3. Kita sekarang sudah berada di Arca Manik, tepatnya di toko tanaman hias Ibu Yanti yang berada di depan Gor Arca Manik. Langsung saja kita ke videonya teman-teman. Yo, kita masuk ke dalam videonya. Selamat sore Ibu. Sore. Maka sebelumnya kita dari SMA Santa Maria jenjang kelas 11. Kita dari kelas 11-3. Kenalkan terlebih dahulu, nama saya Daryl. Ya. Nama saya Kevin Bu. Ya. Nama saya Brian Bu. Dan Ya. kita temani teman kita Rio Ibu. Sebelumnya mohon maaf Ibu, boleh bertanya nama Ibu siapa? Oh ya, nama ibu Yanti Siti Komaria. Nanti ya bisa disetir di Google. Siap Ibu. Oke. Mohon waktunya. Jadi sekarang kita mau menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Ya, boleh. Untuk yang pertama mungkin kita langsung mulai saja teman-teman. Yang pertama kita ingin bertanya tentang sejarah usaha Ibu. Jadi sejak kapan nih Ibu mulai masuk ke bisnis tanaman ini dan apa yang motivasi Ibu, apa yang membuat Ibu pengen berbisnis tanaman hias ini Ibu? Ya. Ibu mulai usahanya di tahun 1994. Nah, mungkin sekarang udah ke 32 tahun. Di pas ibu mah awalnya ibu juga sedikit ada background pendidikannya ke pertanian ya, biologi. Nah, terus ibu akhirnya mencoba untuk bekerja, ternyata ya kurang cocok lah. Bisnis yang lain malang melintang nggak cocok, nggak inilah nggak enak gitu. Ke tanaman malah jadi enak gitu, jadi ibu berlanjut sampai sekarang. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya Bu. Ya. Sekarang itu tentang modal Bu. Jadi berapa sih modal yang dibutuhkan atau yang dipakai untuk usaha tanaman ini? Terus dari mana sih modalnya? Ya. Kalau modal relatif ya, tidak ada tidak bisa ditentukan karena kan mungkin semua kalau kita dinominalkan mungkin repot ya, besar juga mungkin karena kalau tanaman itu kan perlu lahan luas, perlu juga di pinggir jalan yang tempat strategis, mungkin tanaman juga yang kita jual harus bagus. Nah itu maksimalnya, tapi ibu mungkin belum ke situ. Ibu selama ini seadanya aja lah, cuman kalau di bersistem nominalnya disebutin nominalnya susah, jadi relatif aja ya, tapi kondisional lah ininya lebih bagus, bisa lebih bagus ya Ibu ya. segala kembali. Iya betul Ibu. Ya. Nah Ibu, kita mau bertanya, Ibu ini berbisnis tanaman kan sudah lama banget ya Bu ya. Iya. Kita mau nanya Ibu, apakah Ibu memakai cara promosi sesuatu gitu Ibu? Ibu punya sosial media buat promosi toko Ibu atau bagaimana Ibu cara Ya. promosinya? Mungkin ibu awalnya dulu mah enggak ya, sebelum masuknya ada internet belum ya. Mungkin ibu cuman dari mulut ke mulut aja. Kalau ibu bikin taman di tempat satu, mungkin ibu berharap beliau mempromosikan ke yang lainnya, minimal ke keluarganya. Tetapi sekarang ngikutin perkembangan zaman juga, ibu juga ada mungkin ada sosial media, ada ke IG, ada ke TikTok, ada ke Facebook. Jadi digunakan aja lah semua sosial media supaya kita kan memang kalau nggak ikut zaman ya gimana ya, kalau zaman sekarang mah ya. Betul, walaupun ibu gaplek ya deh, cuman kan maksudnya teh ya dicoba lah gitu. Ada di semua, nanti disepil aja nama ibu yang disepil ke Maria, sama di TikTok, di Facebook, di IG juga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang pemasaran itu. Kira-kira siapa target utama pembeli? Berbagai ya, cuman kebetulan aja ibu sekarang ini udah ke level, kalau dulu mungkin perorangan ya, sekarang perorangan juga tidak menutup kemungkinan, tetapi mungkin sesuai tadi ya, jam terbang lah, jam kerja ibu udah lumayan gitu mungkinnya.
udah dilirik sama kayak instansi-instansi, pabrik-pabrik, rumah sakit, fasilitas umum lah Trumon gitu. Kayak ibu ngerjain sekarang di Sumarikumon, ibu ngerjain di pabrik yang punya Korea gitu, yang skalanya lumayan besar. Karena itu tadi landscape ya, yang landscape. Kalau yang lain mungkin bertahap ya, kayak itu kan ngikutin sekarang toga tanaman obat mungkin itu ngikutin karena itu part kedua dari keluarga bias. Ya. Kira-kira Bu, kalau untuk tadi misal menjual ke instansi sama mal-mal itu cara menentukan harganya tuh gimana Bu? Kira dalam satuan atau dalam paket gitu? Nah itu juga ibu fleksibel karena ada yang ibu di situ jadi vendor, ada ibu yang sifatnya ibu sendiri yang terjun kayak menentukan harga. Karena harga mah kan tanaman mah walaupun harga tanaman itu tidak ada patokannya kayak sembako beras sekilo berapa gula dan tapi tanaman tidak gelap lah tanaman. Cuman walaupun begitu juga kan kalau lihat partai deh, nah menentukan harga itu kalau partai banyak mungkin ibu bisa cuma ngambil sedikit dari partai banyak kan. Nah kalau satu mungkin ibu beli 10.000, nanti ibu jual 11.000. Tapi kalau dari banyak mungkin ibu cuma 10.500 misalkan gitu. Karena dari banyak kuantitinya. Tapi kalau dari sedikit ya seperti itu samalah dengan jualan tanaman biasa. Bedanya tanaman mah kan ada yang jadi bentuknya bonsai deh. Dulu belinya 10.000 mungkin 30 tahun kemudian jadi 100 juta bisa. Ya. Kali itu kita mau nanya Ibu, kalau Ibu ini mulai bisnis tanaman ini ada kerjasama nggak sih Bu sama toko-toko lain? Kayak ini kan banyak toko-toko tanaman di sebelah. Ibu udah kerjasama nggak sih? Nah kalau dengan toko-toko lain mungkin lebih ke gini, konsumen misalkan perlunya ini kita saling memasuki, saling bantu nih. Misalkan ada yang dia cari di tempat ibu nggak ada, ibu tunjukin mungkin di sebelah ada gitu. Jadi konsumen tidak dibikin kecewa kan datang ke lokasi ini, tapi mendapatkan apa yang dia cari. Anggaplah ini satu keluarga gitu. Cuman ibu juga karena ibu skalanya sudah tadi itu, jadi ibu nggak mungkin nani sendiri, semua nanam sendiri nggak mungkin. Jadi ibu bermitra dengan menjalin kerjasama dengan misalkan petani di Bogor, petani di Cianjur, petani di Lembang, petani di Subang, di Majalengka, buah-buahan gitu kan. Jadi dari berbagai yang ada yang diperlukan kita, mungkin dari Jawa kebanyakan tanamannya, dari Purwokerto, dari Kediri gitu deh. Ya segitu aja Ibu pertanyaan dari kita sebelumnya. Kalau nanti teman-teman Instagram sama TikTok toko ibunya kita kasih di video ya teman-teman, biar kalian bisa datang ke sini. Ya. Gitu. Oke. Di Google juga kalau ngetik Yanti Siti Korea, Terima kasih Ibu. Banyak Bu.